kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintainya. Hari ini kita berkumpul kembali, bertemu untuk yang kedua kalinya. Kebetulan kali ini kita bertemu dalam rangka ingin mendoakan saudara kita. Ingin kalau istilah Sunda itu ngegah-gah ya, membahagiakan pengantin. Kedua mempelai pengantin yaitu Kang Bagas Satriaji SH dan Ibu Farasitana Bintang Alexa SH. Beliau akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 September 2024. Oleh karena itu hari ini ya sedikit kita mungkin mengupas sebetulnya apa sih makna pernikahan dalam Islam. Ini mungkin kenapa benar kalau di video itu sampai, semoga apa yang kita hari ini bahas bersama, apa yang kita kaji juga sebagai nasihat buat diri saya sendiri Bu, juga buat kita semuanya. Kita kan semua juga pengantin Bu ya, dan akan terus selamanya menjadi pengantin. Dan ini untuk pengantin yang baru mudah-mudahan menjadi pencerahan. Baik ibu-ibu yang kami hormati, sebagaimana dalam Al-Quran bahwa pernikahan adalah perintah Allah, ya, perintah Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang ibu-ibu tentu saja ini sangat memahami dan sering dibahas baik di acara pengantinan maupun doa yang ibu bacakan. Dalam ayat ini dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Yang artinya bahwa dari antara tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepada Dia, dan dijadikannya antaramu rasa kasih sayang. Ibu-ibu, dalam kalimat ini ada kalimat begini, menciptakan untukmu istri-istrimu dan jenismu sendiri. Jenis itu Bu, jangan ada makna lain. Hati-hati. Orang lain ini memplesetkan jenismu itu sejenis, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Sehingga ibu melihatnya hari ini, bagaimana kaum Samud banyak kembali hadir di negeri kita. Apalagi di luar negeri itu dibolehkan homo, lesbi. Bahkan ada yang memplesetkan dengan kalimat ini sejenismu. Padahal yang dimaksud dengan jenismu ini adalah sesama manusia ya Bu. Bukan dengan kucing, bukan dengan kambing atau apapun hewan lain. Walaupun ada atau Ibu ada Ibu di beberapa tempat itu dengan hewan mengerikan. Tapi ini untukmu, istri-istrimu dan jenismu sendiri. Artinya sesama manusia tentu saja, laki-laki dan perempuan. Allah hanya menciptakan dua makhluk manusia di dunia ini, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak ada jenis ketiga. Ya, perlu kita pahami nanti di sini. Karena dengan alasan hak asasi manusia, sehingga kita harus mengakui kaum waria. Tidak bisa, Allah tidak menciptakan waria ya. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam jenismu ini juga adalah manusia dengan manusia, itu laki-laki dan perempuan. Ini dipertegas Bu dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi di sini katakan bahwa wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu yang satu dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihissalam.
Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, yaitu Siti Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Ibu bapak, di kalimat ini kita jelas ya bahwa Nabi Adam adalah bapak kita semua. Kemudian diciptakan Siti Hawa sebagai pasangannya adalah ibu kita semua. Dari situ akhirnya berkembang biak. Jadi kita ya Bu, jadi kita ini sebetulnya semua saudara ya Bu. Semuanya sebapak, semuanya satu ibu. Hanya karena terlalu banyaknya sehingga bapaknya kemana-kemana banyak silsilah yang akhirnya kita satu sama lain akhirnya tidak saling mengenal, tapi oleh Allah diperintahkan untuk saling kenal mengenal. Nah di sini katanya, dan bertakwalah dengan Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, saling meminta, saling memberi. Bu, nih kepada Kang Bagas dan Neng Faratistana ya, mungkin nanti mudah-mudahan beliau juga melihat percakapan kita hari ini bahwa laki-laki dan perempuan itu ketika ijab kabul awal dinikahkan, maka itu akan selamanya sampai mau memisahkannya. Bu, yang sudah dipanggil lebih dulu suaminya atau mungkin siapa itu, karena kan akhirnya mautlah yang memisahkan. Kalau sudah kita terikat dengan dengan pernyataan yang kuat, dengan perjanjian yang sudah sangat dikuatkan. Jadi menikah itu untuk selamanya ya Bu, menikah itu untuk selamanya. Jangan ada istilah baru kenalannya sebulan ternyata nikahnya hanya seminggu. Banyak kan terjadi ya Bu. Mungkin artis misalnya, ibu-ibu insya Allah di sini adalah orang-orang yang setia, punya suami-suami yang hebat. Tentu saja ibunya pun hebat sehingga usia perkawinan kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Dan di situ ada cinta, ada kasih, di situ ada apanya Bu. Ini sesuatu rahasia Allah ya, tidak disangka. Mungkin ibu kenal Syahrul kan ya, ganteng Bu? Cinta enggak ibu? Cuma suka ya, tapi beda kok dengan bapak tiba-tiba suka ya. Ada cinta, ada sayang, itu karena Allah Bu. Bu, orang ada yang punten misalnya dia badannya pendek, cebol, tapi jodohnya ada ya Bu. Ada orang yang hitam, jodohnya bule Bu. Jadi itu memang rahasia Allah. Cinta itu rahasia Allah. Kalau orang menyebutnya chemistry, kita tiba-tiba tak aja suka. Dan sekian ribu orang atau orang yang terlihat kok hanya dia gitu ya. Jadi itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan dia itu akan selamanya. Suatu hari Bu, kita bisa ibu atau bapak siapapun, kita tidak tahu rahasia Allah, kita akan bergantung 100% ke suami kita atau suami kita kepada kita. Misal yang sakit Bu, disuapin, dicebokin, dimandiin, tak berdaya kalau tidak ada pasangan. Kalau dengan anak beda kan ya Bu, atau misalnya pembantu walaupun dibayar berapapun, beda dengan suami, beda kita dengan istri, dengan pasangan itu sudah tidak ada ragam ya. Nah itu, jadi makanya kita harus senantiasa baik kepada suami kita. Suami kita pun harus senantiasa baik kepada kita ya. Nanti kepada Kang Bagas dan Neng Fatisna harus saling menyayangi, mencintai dunia dan akhirat ya. Kemudian diperkuat juga dalam hadis Rasulullah bahwa apabila seorang hamba menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dalam separuh yang lainnya. Artinya apa Bu? Jadi katanya kalau belum menikah itu belum sempurna agamanya ya. Dalam hadis yang lain, nikah adalah sunnahku kata Rasulullah. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku,
ia bukan termasuk golonganku. Jadi menikahlah. Kalau hari ini ada Bu, ada orang-orang yang tidak mau menikah, ada nggak Bu? Ada ya. Saya mah senang belajar, enak sendiri, tidak terikat, mau apa-apa sendiri. Kalau nikah malah tidak dapat istri cerewet terus kata istri, dapat suami terkekang. Nah itu ternyata kata Nabi, yang tidak mau menikah adalah bukan sunnahku. Terus ada juga yang mau menikah Bu, tapi nikah itu perjanjian. Pokoknya kita tidak boleh punya anak. Ada nggak Bu? Ada yang sekarang orang menikah pokoknya tidak mau punya anak. Apa punya anak ribet katanya, repot dan sebagainya. Itu tidak diperkenankan karena kata kunci menikah adalah untuk mendapatkan keturunannya Bu. Jadi tadi kata kunci pernikahan itu adalah sebuah ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu dalam Islam mencakup segala bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah yang dilakukan dengan niatan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat. Ibu hari ini kesini kumpul ibadah bukan Bu? Ibadah ya Bu, ibadah yang luar biasa. Hari ini jam segini, jam 1 tuh enaknya tidur. Ya Bu, ngantuk. Dari pagi masak, nyuci, ngurus anak. Jam segini enaknya tidur. Tapi ibu-ibu yang hebat, ibu yang luar biasa, berkumpul di sini untuk thalabul ilmu, untuk menambahkan keberkahan, ingin mendapatkan ampunan dari Allah, ingin mendapatkan doa para malaikat. Ibu di sini para malaikat berdoa semua untuk ibu-ibu sekalian karena ibu sedang menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan kita berkumpul hari ini pun berkumpul nanti di yaumil akhir. Ibadah, segala sesuatu kita ibadah asalnya kan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kaitannya dengan menikah ya. Jadi ibadah itu tidak terbatas hanya ritual agama, tetapi dalam keseharian. Ibu menyuapi anak, ibadah. Ibu nyiapkan tuang kanggo caroge, ibadah. Apapun yang ibu lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu adalah ibadah ya. Jadi asal ibu bismillah niatan karena Allah, sabar jubras-jubrisnya Bu ya. Ini cara rapi. Aduh dan sebagainya. Tidak banyak kita berkeluh kesah. Semuanya ibadah karena Allah. Maka Allah akan mencatat semua aktivitas kita keseharian, menambah dan menambah pahala. Nah dalam pernikahan, ibadah pernikahan itu kenapa disebut ibadah? Karena salah satu bentuk ibadah melalui pernikahan ialah seorang muslim nih kita ibu-ibu ya, juga kalimat dan yang faratis hana berniat menikah itu karena kita untuk menjalankan perintah Allah seperti tadi dalam Ar-Rum dan An-Nisa ya. Kemudian juga untuk menjaga kesucian diri, kemudian membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam ya. Jadi berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa tujuan pernikahan itu ada 3 ya Bu. Tadi apa pertama? Adalah menyempurnakan agama. Dengan menikah sempurnalah agama kita ya. Jadi separuh agama ini diselesaikan, dituntaskan dengan menikah. Yang kedua menjaga kesucian Bu. Jadi pernikahan ini menjadi sarana untuk menjaga kesucian dari perbuatan maksiat. Ini adalah bentuk pengabdian kepada Allah dengan menjaga diri dari dosa. Ibu, pada dasarnya hakikatnya bahwa setiap manusia, laki-laki atau perempuan, pasti ada hasrat, ada keinginan. Itu mah sudah sunatullah, sudah merupakan kebutuhan dasar. Baik hewan maupun manusia, kebutuhan untuk melakukan kehidupan suami istri itu adalah sunatullah. Nah kalau tidak menikah bahaya ya Bu. Kalau tidak menikah terjerumus kepada zina ya. Atau mungkin juga perbuatan yang dilakukan di luar nikah, apapun itu bentuknya nanti menjerumuskan kepada dosa. Jadi nikah adalah menjaga kesucian diri
supaya kita suci, kita bersih, kita terjaga. Hanya suami itulah yang berhak mendapatkan kita, dan kita pun hanya kepada suami kita, tidak kepada yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, tujuan menikah adalah membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau hari ini ada keluarga yang tidak mau mempunyai anak, itu merupakan melanggar surat Allah. Karena tadi di ayat surat An-Nisa juga dikatakan menjadikan banyak anak laki-laki dan perempuan. Bahkan katanya, kata Rasulullah, nikahilah wanita yang banyak anaknya. Untuk apa? Untuk memberikan keturunan dan jadinya menjadi kader-kader Islam, Bu. Kita ajar agama, kita ajarkan pendidikan untuk dakwah, kita ajari bagaimana berjuang untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pernikahan itu seorang muslim dituntut untuk menciptakan keluarga yang sakinah, penuh cinta, kasih sayang, yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi masa depan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak, kalau ibu berpikir bahwa putra putri kita adalah invest, ya Bu, invest buat kita, Bu. So ibu masa tua tidak punya anak, suami tidak ada, yang akan merawat kita siapa? Kalau bukan anak ya. Kemudian misalnya kita repot, pasti anak kita. Dan yang terpenting, ketika kita sudah tiada, kita tidak akan selamanya ada di dunia, kan Bu ya. Suatu hari kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak-anak kita lah yang akan mendoakan. Makanya nih Kang Bagas dan Neng Farah di sana, semoga menikahnya lancar, dikarunia putra putri yang soleh dan solehah, ya gitu. Farah Tastiana untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan Islam dan nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, dikasih kode siap. Kita percepat. Jadi ada hak dan kewajiban dalam suami istri. Nanti Kang Bagas bertugas kepada istri itu apa? Yang pertama harus mendapatkan hak dari Neng Faratistiana itu. Satu, harus taat pada suami. Dua, mendapatkan hak kepemimpinan dalam rumah tangga. Jadi suami harus ditaati dan harus dijadikan pemimpin, ya. Karena walau dimanapun, istri punya penghasilan besar, istri punya kedudukan di rumah, tetap dia harus taat pada suami. Kemudian sekarang hak istri diberi nafkah lahir batin, diberi perlindungan dan diberi penghormatan. Istri harus diberi nafkah lahir batin. Ada sama gajinya besar, sebesar apapun gaji istri, suami tetap punya kewajiban dalam bentuk apapun, ya Bu. Kemudian kewajiban bersama adalah Kang Bagas dan Neng Faratistiana senantiasa harus saling mencintai, saling menghormati, dan ketika mempunyai anak direncanakan dididik putra putrinya menjadi putra putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam menghadapi ini yang makalah penting, mungkin ini sudah dialami oleh kita semua, Bu ya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, bagaimana banyak konflik, Bu ya. Kebayang nggak Kang Bagas dari pendidikan mana, dari budaya bagaimana, yang Faratistiana dari pendidikan yang bagaimana, budaya yang gimana, lingkungan yang bagaimana, disatukan dalam sebuah rumah tangga. Tentu konflik banyak terjadi. Begitu pula yang kita rasakan, Bu ya, di rumah tangga, Bu. Ibu adem-adem aja, ada konflik, Bu. Ada ya, tentu konflik ada. Konflik antara lasaurna siap sendok mah pakai rokna tara sareng sanesnya pasti sareng piring. Jadi sabumi pasti ada paket rok, ada perselisihan. Tapi bagaimana kita menjaganya, bagaimana kita mengatasinya, sehingga di sini pentingnya ada komunikasi yang baik, saling mengerti, saling memahami, dan tentu saja diperlukan peranan sabar. Sabar adalah kata kunci yang harus kita miliki oleh orang-orang yang sudah berkeluarga.
Sabar ya Bu, anak bandel, itu mah resiko. Punya suami mungkin rada-rada hese di waktosannya, wajar itu mah. Nah jadi sabar. Kemudian bersyukur alhamdulillah punya suami Bu, alhamdulillah punya suami Bu, suami yang menjaga kita, suami tempat berlindung kita, suami tempat meminta kita. Pokoknya suami itu yang punya suami itu, masya Allah, suatu kesyukuran yang perlu kita jalani. Dan ini hal yang tak kalah penting adalah bahwa dalam rumah tangga tentu harus juga dilakukan selain dalam kehidupan keseharian, menjaga konflik agar tetap bisa diatasi dengan baik, dengan komunikasi, dengan sabar dan dengan syukur. Kita juga perlu dengan doa dan amalan untuk calon pengantin ini. Doa yang dianjurkan sebelum akad nikah dan doa untuk keharmonisan rumah tangga. Kemudian amalan sunnah doa yaitu bahwa kita harus senantiasa dalam rumah tangga ini sholat berjamaah. Itu yang paling diharapkan oleh sebuah keluarga adalah ketika dia sah menjadi suami maka dia jadi imam dalam keseharian maupun imam dalam sholat. Bagaimana bagaimana seorang suami yang diikuti oleh istri itu sangat nikmat sekali ya. Kemudian membaca Quran bersama, saling memberi hadiah, saling menyayangi, itulah yang senantiasa perlu dilakukan dalam sebuah rumah tangga agar tercipta keharmonisan. Nah sekarang kita cobain berdoa untuk Kang Bagas dan Neng Faratistiana Bintang Alexa. Kita doakan sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, hari ini kami semua berkumpul bersama-sama di masjid ini untuk mendoakan kedua mempelai yaitu Kang Bagas Satri Aji SH dengan Neng Faratistiana Bintang Alexa SH. Semoga kedua mempelai ini dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair wa afiyah. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kamu berdua dan memberikan berkah atas kamu serta menyatukan kalian dalam kebaikan dan kesejahteraan. Kemudian semoga Kang Bagas dan Ibu Neng Faratistiana diberi juga keturunan yang soleh. Amin. Amin. Azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, semoga Kang Bagas Satri Aji SH dan Ibu Faratistiana Bintang Alexa SH, semoga mereka dikumpulkan menjadi dalam sebuah rumah tangga, dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dijadikan keluarga yang senantiasa terpaut cinta kasih di antara mereka, jadikan mereka senantiasa hidup bersama sampai mau memisahkan mereka. Dilancarkan segala usahanya, dilancarkan semua rezekinya, disehatkan kehidupannya, diberi rezeki yang berkah dan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hatur nuhun.